Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rahmidia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis unsur-unsur dan prinsip seni rupa. Nah, apa sih unsur dan prinsip itu? Nah, unsur-unsur seni rupa merupakan semua hal fisik yang dapat dilihat pada suatu benda. Nah, unsur-unsur itu terdiri dari 8, yaitu ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan keruangan. Sedangkan prinsip merupakan cara pengaturan atau penyusunan dari unsur-unsur seni rupa sehingga menghasilkan suatu karya seni. Nah, kita akan menganalisisnya dari dua lukisan. Yang pertama ada lukisan di sini ada lukisan Pangeran Diponegoro yang mana pada unsur ini ada unsur titik. Nah, unsur titik pada lukisan ini sudah tidak terlihat lagi karena sudah mengalami pengembangan dari garis, bidang, bentuk, dan objek dari lukisan tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur garis yang mana pada lukisan ini terdapat unsur garis vertikal dan lengkungan. Nah, vertikal ini dapat dilihat dari bentuk kaki kuda dan badan kuda, sedangkan garis lengkungnya itu dapat kita lihat dari kaki kuda yang diangkat. Nah, selanjutnya itu ada unsur bidang, mana unsur bidang ini pada lukisan ini terlihat dari keris yang dipegang oleh Pangeran Diponegoro yang mana ini berbentuk geometri yaitu persegi panjang. Selanjutnya itu ada unsur bentuk. Nah, bentuk pada lukisan ini bersifat non geometris yang mana ini terlihat dari objeknya yang berupa makhluk hidup yaitu manusia dan kuda. Selanjutnya itu ada unsur ruang, di mana unsur ruang ini bersifat terlihat pada Pangeran Diponegoro yang terlihat bisa menunggangi kudanya, padahal ini adalah sebuah lukisan. Seolah-olah unsur ruangan ini berdimensi ya, dimana orang bisa lukisan ini tampak hidup kalau Pangeran Diponegoronya itu lagi menunggangi kuda. Selanjutnya itu ada unsur tekstur, yang mana unsur tekstur pada lukisan ini adalah tekstur semu, yang mana yakni tekstur kasar atau tidak rata pada background dan tekstur halus pada subjek. Nah, selanjutnya itu ada unsur warna. Nah, unsur warna pada lukisan ini ada merah, warna orange, warna kuning, warna merah, warna putih, dan warna coklat. Sedangkan unsur gelap terang ini terlihat pada perbedaan warna baju dari Pangeran Diponegoro dan warna kudanya warna hitam, sehingga dengan adanya unsur gelap terangnya ini menimbulkan efek ruangan, di mana efek-efek membara semangat Pangeran Diponegoro yang bersiap untuk bertempur. Oke, selanjutnya ada prinsip unsur seni, yaitu ada pertama pada lukisan ini ada prinsip kesatuan, yang mana hal ini dapat terlihat baik ya. Unsur kesatuannya itu artinya gambar yang terlihat seolah-olah masih sesuai dengan bentuk aslinya, yang mana seseorang manusia yang sedang menunggangi kudanya. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan ini terlihat baik juga pada lukisan ini. Hal ini terlihat dari keseimbangan antara ukuran dari kuda sendiri dengan Pangeran Diponegoronya. Jadi balance gitu ukuran antara kuda dan orangnya. Sedangkan selanjutnya ada prinsip irama, yaitu pengulangan. Nah, pengulangan dari lukisan ini terlihat ya dari warna orange, sedikit kemerah-merahan, dan coklat. Nah, ini termasuk pada prinsip irama pada lukisan. Selanjutnya kita ke lukisan kedua. Nah, lukisan kedua ini yaitu gambar wanita yang sedang berjualan ikan. Nah, dan adapun unsur-unsurnya itu ada unsur garis ya. Nah, unsur garis, unsur titik pada lukisan ini sudah tidak terlihat juga karena sudah dikembangkan dengan adanya bidang, garis, dan objek dari lukisan tersebut. Selanjutnya itu ada unsur garis, yang mana unsur garis itu juga ada vertikal dan lengkung. Vertikal ditunjukkan oleh garis dari penyangga dari bangku wanita tersebut, dan lengkung terlihat dari lengkungan ember. Selanjutnya ada unsur bidang. Nah, pada lukisan ini terlihat dari
bentuk pondasi tempat duduknya ya, yang berbentuk persegi panjang, mana ini termasuk bentuk geometris. Selanjutnya ada unsur bentuk, yang mana unsur bentuknya pun sama seperti lukisan yang pertama, itu bersifat non geometris. Nah, ini terlihat dari objeknya yang berupa makhluk hidup, yaitu seorang wanita ya di sini, dan beberapa ikan-ikan. Selanjutnya itu ada unsur ruang, yang mana unsur ruang ini terlihat dari warna embernya. Nah, pada sapuan warna pada embernya ini terlihat ya bahwa embernya itu tampak seolah-olah bisa diisi oleh keranjang ikan, dan keranjang ikan itu bisa terisi oleh ikannya. Oke, itu selanjutnya ada unsur tekstur. Nah, unsur tekstur pada lukisan ini terlihat menampilkan tekstur semua, yang mana tekstur tersebut muncul karena kesan bentuk yang tampak pada lukisan ini terlihat ekspresif dari penggambaran figur manusia, ikan, baju wanitanya, roknya, dan penggambaran wanitanya yang sedang berhanduk gitu ya. Selanjutnya ada unsur warna. Nah, unsur warna pada gambar ini ada dua warna, ada variasi. Itu ada primer, yang mana terlihat dari warna merah pada bajunya dan warna biru dari roknya. Ada juga penggunaan warna analogus ya, terlihat pada bayang-bayang objek orang di belakang perempuannya ya, yang berwarna putih, pink, sedikit pink gitu ya. Selanjutnya ada prinsip gelap terang, mana gelap terang ini dapat kita lihat pada sapuan warna hitam dari lengannya si wanita ini dan kakinya, yang mana terlihat seolah-olah dapat tangannya itu dapat dipegang, serta warna putih yang di lukisan itu dan hitam di bagian bawah menjadikan seolah-olah pembatas antara tanah gitu. Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsipnya. Itu ada pertama, pada lukisan ini ada prinsip kesatuan, yang mana kesatuan ini dapat kita lihat dari penggambaran objek wanitanya dan ikan-ikannya itu. Kesatuan lukisan ini udah termasuk baik ya, karena menggambarkan objeknya itu sesuai bentuk aslinya, mana seorang perempuan yang memakai baju dan ikan gitu ya, bentuk ikan sebagai mestinya. Selanjutnya itu ada prinsip keseimbangan, yang mana pada gambar ini terlihat dari bentuk kursinya tidak terlihat balance gitu antara ukuran kursi dan wanita. Jadi menurut saya keseimbangan dari prinsip lukisan ini kurang terlihat, karena tidak masuk di akal kursi yang sekecil itu bisa menopang badan wanita yang sebesar itu. Selanjutnya terakhir ada prinsip irama. Nah, prinsip irama pada lukisan ini terlihat dari pengulangan warna dari keranjang-keranjang ikannya, itu warna coklat. Nah, pada warna itu dapat kita lihat ya bahwa itu dapat termasuk prinsip dari lukisan tersebut. Nah, itu saja analisis dari dua lukisan, yaitu lukisan Diponegoro dan wanita yang sedang berjualan ikan. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.